Halo semuanya, video ini saya akan berbagi, tentang membuat amigurumi. Apa tuh amigurumi? Amigurumi itu istilah dari bahasa Jepang, yaitu membuat boneka rajutan. Jadi bentuk rajutannya 3 dimensi dengan memasukkan, dakron, ke dalamnya sehingga terlihat 3 dimensi. Ya, contohnya seperti, si Spiderman ini, 3 dimensi. Ini adalah amigurumi. Nah, apa aja sih perlengkapan untuk amigurumi? Orang kebanyakannya menggunakan benang katun, milk carton gitu ya, katun susu berbagai ukuran. Ada yang 3 ply seperti ini. Kalau 3 ply nanti hasilnya, lebih kecil dan hakpennya juga, menggunakan nomor, 2-nya. Contohnya ini menggunakan, eee, milk carton ya yang 3 ply. Hasilnya lebih kecil, seginian. Ada juga yang lebih besar ply-nya seperti ini contoh dari, 5 ply. Hasilnya juga akan lebih besar, terus hakpennya juga memakai hakpen, nomor 4. Hakpen nomor 4, atau 5. Selanjutnya apalagi yang harus dipersiapkan untuk membuat amigurumi? Ya, gunting, jelas ya. Tadi hakpen udah, ini nih peniti ya sebagai pembatas. Cuma kalau nggak ini juga nggak apa-apa ya, nanti saya pakai, pembatasnya itu menggunakan benang. Menggunakan benang, sepertinya saya praktekkan ya antara menggunakan peniti dengan menggunakan benang lebih praktis, pembatasnya menggunakan benang. Gimana caranya? Nanti ya pas, praktek membuat amigurumi. Terus selanjutnya, ini nih jarum yang lubangnya itu, besar yang kira-kira masuk, benang, milk carton-nya atau benang yang lainnya. Bisa nggak menggunakan benang yang lain untuk amigurumi? Sebetulnya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja seperti, polycherry itu bisa, terus benang katun biasa itu bisa, benang wol juga itu bisa. Tapi nanti tergantung kepada, benangnya, ketika benangnya berbulu atau lebih kecil atau lebih licin. Nah, paling pengerjaannya sih ada yang lebih lancar, ada yang lebih terhambat karena bulu-bulu gitu ya. Terus juga hasilnya juga ya, akan ada perbedaan. Misalnya amigurumi hasil polycherry dan, milk carton akan sedikit berbeda dari sisi hasilnya. Kalau kalau menurut saya sih dari sisi, terlihat kerapihannya. Kenapa? Makanya banyak orang menggunakan, milk carton walaupun dia berbulu gitu ya, karena hasil amiguruminya tuh, lebih bagus, gitu aja. Tapi, kalau misalkan di rumah ada jenis benang yang lain ya silahkan aja pergunakan. Ini juga kan dalam rangka, belajar dulu. Nah, kalau misalkan udah mau jualan baru berpikir nih, benang apa ya yang cocok, yang bagus. Karena kan yang namanya jualan, barangnya juga harus bagus biar, pembeli itu tertarik. Terus selanjutnya apalagi? Nah ini, jarum pentul ya, jarum pentul sebagai sebagai apa nih, sebagai penanda atau penguat. Misalnya penguat nih, bagian yang akan dijahit, lalu di ini dulu sama, jarum pentul. Jarum pentulnya juga ada yang dari yang kecil-kecil kayak gini, seperti gini.
boleh. Ini sih yang lebih banyak kepakai ya, yang ukuran yang kecil, ada juga yang besar. Tapi misalnya di rumah ada yang besar, nggak jadi masalah sih. Sebetulnya amigurumi hanya sedikit gitu ya, hanya tidak terlalu banyak memerlukan, ini gitu ya, si, jarum pentul ini. Yang penting ada hakpen, ada benang, gitu. Terus, ini gimana dengan lem tembak gitu ya, yang lem tembak lilin itu, perlu nggak sih di amigurumi? Kalau pengalaman saya sih tidak terlalu banyak ya menggunakan lem tembak, termasuk amigurumi boneka yang ada rambutnya. Saya kalau bikin amigurumi, yang ada rambutnya kayak apa ya, Rapunzel gitu yang rambutnya panjang, saya, nggak memakai lem, tetapi dengan, dijahit gitu. Yang terakhir harus punya apa? Harus punya buku catatan untuk menulis, rumus-rumus atau pola-pola amigurumi. Karena pola amigurumi itu seperti gini, untuk membuat amigurumi itu nggak ada gambarnya, gitu ya. Emang ada gambarnya, tapi kalau kita hanya melihat gambar seperti misalkan membuat bros, kan itu polanya gambar ya. Kalau amigurumi itu dikasihnya seperti ini polanya, gitu ya, rumusannya. MR6SC, apa ini? Nah, ini untuk membuat kepala. Nah, seperti ini rumusannya, nanti diperjelas lagi ya untuk di video selanjutnya seperti ini. Nah, rumus-rumusan ini dicatat gitu ya di buku catatan amigurumi untuk membuat project amigurumi perlu catatan, kecuali sih kalau kalian misalkan ingat semua rumusan gitu ya, membuat, ini seperti akan nanti, project selanjutnya akan membuat, kelinci gitu ya, amigurumi kelinci yang mudah lah bagi pemula ya. Nah, ini, ranknya itu sampai ke 24. 24 rank. Kecuali kalian tuh, hafal gitu ya, rank rank 1 apa aja, rank 2 apa aja, nggak perlu buku catatan. Rata-rata, amigurumi ya, yang merajut amigurumi itu dia melihat catatan gitu ya. Oh, rank 1 ini, rank 2 ini, lihat catatan. Saya juga belum bisa menghafal ya. Udah beberapa kali membuat kepala amigurumi, pasti saja gitu ya melihat, buku catatan. Jadi, buku catatan sangat penting, ketika akan membuat gurumi.